Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi usus besar, rektum, dan anus. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 7 yaitu Hanmita Priantari, Liana Putri Melani, Muhammad Adita Mataufikur Rahman, dan Tania Rianti Nur Islami. Usus besar. Usus besar atau intestinum crassum merupakan saluran terakhir dari saluran pencernaan. Sesuai dengan namanya, usus ini memiliki ukuran diameter 6,5 cm dibandingkan dengan ukuran diameter usus halus yaitu 2,5 cm. Sedangkan ukuran panjangnya hanya 1 meter. Usus besar atau disebut juga kolon dibedakan atas 3 bagian, yaitu usus besar naik atau kolon ascendens, usus besar melintang atau kolon transversum, dan usus besar turun atau kolon descendens. Secara makroskopis, usus besar dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversus, kolon descendens, sigmoid, dan rectum. Cecum adalah kantong tertutup yang menggantung di bawah area katup ileosekal. Cecum atau cecum adalah bagian dari usus besar yang menghubungkan ileum atau usus halus dan kolon ascendens atau usus besar, berfungsi menyerap air dan garam. Kolon ascendens merentang dari cecum sampai ke tepi bawah hati di sebelah kanan dan membalik secara horizontal pada flexura hepatica. Kolon transversa merentang menyilang abdomen di bawah hati dan lambung sampai ke tepi lateral ginjal kiri. Tempatnya memutar ke bawah pada flexura splenic. Kolon descendens merentang ke bawah pada sisi kiri abdomen dan menjadi kolon sigmoid berbentuk S yang bermuara di rektum. Sigmoid bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum terusan. Dari kolon ascendens adalah kolon sigmoid yang bentuknya mirip huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Rektum adalah bagian pencernaan selanjutnya dengan panjang 12-13 cm. Rektum berakhir pada saluran anal dan membuka ke eksterior di anus. Bagian terakhir dari usus besar disebut rektum. Disinilah bahan limbah dalam bentuk feses disimpan sampai diekresikan keluar dari anus. Ini terdiri dari lapisan mukosa tebal dan disertakan dengan banyak pembuluh darah. Keenam bagian ini sulit dibedakan secara histologis. Di dalam usus besar hidup berbagai bakteri, terutama Escherichia coli. Jenis bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Bakteri ini berfungsi dalam pembusukan sisa makanan dan pembentukan vitamin K dan B kompleks yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, di dalam usus besar terjadi juga proses pengaturan kadar air dalam pembentukan feses. Selanjutnya, melalui gerakan peristaltik, feses yang terbentuk didorong masuk ke dalam rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum dikeluarkan melalui sphincter terakhir, yaitu anus. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi. Berikut adalah mekanisme sistem pencernaan yang meliputi usus besar, rektum, hingga anus. Rektum adalah bagian saluran pencernaan dengan panjang 12-13 cm. Rektum berakhir pada saluran anal dan membuka ke eksterior di anus. Bagian terakhir dari usus besar disebut rektum. Disinilah bahan limbah dalam bentuk feses disimpan sampai diekskresikan keluar dari anus. Ini terdiri dari lapisan mukosa tebal dan disertakan dengan banyak pembuluh darah. Selanjutnya, kita akan ke fungsi rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong.
karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Adapun bagian-bagian dari rektum, yang pertama, rectosigmoid junction, yaitu menandai pembagian antara kolon sigmoid dan kanal dubur yang hampir sejajar dengan ascending dan descending kolon. Yang kedua, ada ampula dubur, yaitu pada titik dimulainya, perkiraan diameter dari rektum adalah hampir sama dengan yang dari kolon sigmoid. Tapi semakin jauh, diameternya melebarkan. Titik di mana kanal dubur mencapai dilatasi maksimum menandai awal dari struktur khusus ini, yang berfungsi sebagai reservoir jangka pendek untuk kotoran sebelum buang air besar. Yang ketiga, cincin anorektal, yaitu pada titik terminasi dari rektum intestinum, ada struktur berbentuk cincin seperti otot yang kuat yang memisahkannya dari lubang anus. Seiring dengan otot puberectalis, bagian atas sphincter eksternal dan internal juga berkontribusi terhadap fungsi struktur pencegahan yaitu dan pengendalian tinja sampai sengaja dihapus. Nah, kemudian anus sendiri bukan merupakan bagian akhir dari usus besar, tapi anus merupakan saluran anal pipa kosong yang menghubungkan bagian tengah di dasar pelvis. Rektum dan anus manusia terletak di bagian tengah pantat. Bagian posterior dari periosteum, struktur anus, saluran anal memiliki panjang sekitar 2-4,5 cm. Saluran anal dikelilingi oleh otot yang membentuk seperti cincin yang disebut internal anal sphincter dan eksternal anal sphincter. Saluran anal dilapisi oleh membran mukosa. Bagian atas saluran anal memiliki sel yang menghasilkan mukus yang membantu memudahkan ekstrak keluar tubuh. Bagian bawah saluran anal terdiri dari sel epitel berbentuk kubus. Saluran anal memiliki bagian berbentuk lapisan yang disebut anal columns atau kolumal anal. Bagian atas kolumal anal membentuk garis anekdotal yang merupakan perbatasan antara rektum dengan anus. Sedangkan bagian bawah, yaitu kolumnal anal, memiliki garis dente yang menjadi penanda dari daerah di mana terdapat sel-sel saluran anal yang bisa berubah dari sel penghasil mukus menjadi penanda dari daerah di mana terdapat sel-sel saluran anal yang bisa berubah dari sel penghasil mukus menjadi selepitel kubus. Sel-sel selepitel anus lebih tebal dari yang terdapat pada saluran anal serta memiliki rambut pada area perineal yang merupakan kulit di sekeliling anus sejauh 5 cm. Dinding otot anus juga diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu sphincter ani interus tidak mengikuti keinginan, yang kedua sphincter levator ani tidak mengikuti keinginan, dan yang terakhir ada sphincter ani externus mengikuti keinginan. Dan yang terakhir adalah fungsi anus. Anus dapat berfungsi untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, dan menahan BAB di saat tertentu. Untuk melakukan proses defekasi ini adalah sebuah proses membuang kotoran sisa pencernaan di dalam bentuk feses. Defekasi tersebut terjadi dikarenakan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphincter. Lalu untuk mengatur keluarnya feses.
Di saat proses BAB, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB ini juga bisa ditahan di saat belum sempat pergi ke toilet. Hal tersebut disebabkan terdapat kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut di saat kita ingin menahannya. Kesimpulan dari proses pencernaan yang terjadi di usus besar, rektum, dan anus adalah sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan terjadi penyerapan kembali oleh usus besar, lalu kemudian akan menuju ke bagian rektum di mana sisa-sisa makanan tadi akan berubah menjadi feses dan disimpan terlebih dahulu di bagian rektum tersebut. Setelah itu akan terjadi rangsangan pada syaraf untuk mengirim sinyal ke otak untuk menentukan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari otak, maka feses tersebut akan keluar melalui anus.